Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di podcast Secangkir Teh bersama saya Miss Wuri, yang seperti biasa sore ini akan ditemani oleh Miss Happy, seorang psikolog pendidikan, dan juga Miss Hem, seorang pemerhati anak dan remaja, dan juga aktif mengisi program di salah satu radio di Surabaya. Kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah seru, jadi jangan kemana-mana, kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Hem dan Miss Happy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kalau pagi ini sepertinya burung-burung sudah tidak terlalu ramai. Mungkin sudah pergi kerja nih burung-burungnya. Rame ya. Saya hanya mengambil sudut yang jauh dari burung loh ya, apa sih? Oh, gitu. Oke. Baik, Miss Happy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Miss Puri gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini menjelang detik-detik menjelang ini ya Lebaran. Wes, ada. Benar-benar ini. Menjelang Lebaran ini kan kita pasti nanti akan ketemu banyak orang ya. Kita akan bersilaturahim dengan banyak orang. Nah, ini kita kayaknya pas kalau membicarakan tentang kepribadian. Bentuk-bentuk kepribadian yaitu introvert dan ekstrovert. Supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika bertemu dengan banyak tipe kepribadian yang berbeda ini gitu. Kali ini kita mau ngomong tentang yang introvert dulu nih, Miss Happy dan Miss Hem. Oke. Seperti yang kita tahu kan sebenarnya kalau saya pernah baca itu katanya manusia sebenarnya punya dua kepribadian itu, yaitu introvert dan extrovert. Cuman tergantung mana yang dominan gitu. Nah, kita mau ngomong masalah ini sekarang. Ciri-ciri dari introvert. Karena kalau misalnya kita sudah mengetahui ciri-cirinya, itu bisa jadi mungkin membantu kita mengenal diri kita sendiri dan orang di sekitar kita gitu ya. Jadi gimana ini? Miss Happy dulu ya. Apa ciri-ciri dari introvert? Dan mungkin dikasih pengertiannya sebenarnya introvert itu apa sih? Jangan-jangan orang-orang salah mengartikan introvert itu sama kayak pemalu gitu. Iya. Pemalu ya, saya kasih paku lah kalau gitu biar pas. Iya benar-benar kasih kayu sekalian ya biar produktif. Ini kok jadi pertukangan ya? Iya. Oke, jadi gini, introvert itu sebenarnya adalah suatu tipe kepribadian ya, kalau disebut tipe kepribadian yang orang-orang yang tipe ini lebih bisa mendapatkan energi itu ketika dia dengan dirinya sendiri gitu, ketika dia tidak dalam keramaian, ketika dia aku kok bingung sih membahasakannya. Dia fokus pada diri sendiri ya, bagaimana? Bisa fokus sama diri sendiri? Iya. Jadi maafkan. Jadi introvert itu, kalau introvert tuh dia energinya tuh lebih mudah didapatkan ketika dia itu sendiri gitu, dengan aktivitas yang itu dengan dirinya sendiri gitu, tidak dalam lingkungan sosial yang rame yang membuat dia itu harus mendapatkan perhatian banyak orang, bukan yang seperti itu, tapi yang sebaliknya, yang sendirian, yang kemudian dia bisa menikmati waktu dengan dirinya sendiri. Seperti itu sih Miss Buri kalau sepemahaman saya ya. Jadi orang introvert itu bukan berarti dia pemalu atau nggak bisa gaul atau gagap dan sebagainya, terus pendiam, kuper, bukan yang seperti itu sih ya. Kalau menurut yang pernah saya baca sih, ada satu tokoh psikologi siapa Carl Jung ya kalau kita panggil itu. Jung itu introvert, maka ada berarti internal, dari dalam diri yang Miss Happy bilang sibuk dengan dunia dirinya. Jadi mulai pikirannya dia pokoknya fokus pada dirinya, bahwa aku sekarang bahagia enggak ya, terus kemudian kalau aku lakukan ini aku nyaman enggak ya. Jadi dia lebih melihat dirinya terlebih dahulu, suasana hatinya, kemudian berkutat pada pikirannya untuk pada orang lain
akhirnya memang terlihatnya efek itu tidak suka bergaul dengan orang lain. Kalau secara kasat mata orang lain lihatnya begitu. Nah, sehingga ciri-cirinya ya seperti itu tadi, dia tidak akan cukup peduli dengan dunia sekitarnya yang tidak berhubungan dengannya. Misalnya ada orang yang terlihat punya masalah atau bertengkar atau apa, kalau orang introvert itu paling liatin, oh kayaknya baik-baik saja ya sudah, kan nggak ada urusannya dengan saya misalnya begitu. Jadi agak sulit untuk diajak tiba-tiba saja sangat peduli, atau yang ngurusi urusannya orang lain lah, dia lebih suka kepada dunia pikirannya sendiri. Tapi bukan berarti dia tidak peduli, bukan berarti dia selalu pemalu, tidak loh ya. Hanya karena dia lebih fokus pada dirinya, maka terlihatnya dia begitu secara harfiah. Balik lagi cirinya kalau secara kasat mata ya itu tadi, secara kasat mata loh ya, tapi karena ini adalah bentuk dari emosi, maka kita harus mendalami orang introvert ini memang lebih effortnya kita lebih tinggi daripada orang ekstrovert, karena ekstrovert kan kebalikannya gitu. Nah, karena tipe kepribadian ini juga bisa nanti berkembang, maka yang paling baik ketika kita pengen mengenal kepribadian seseorang ya lebih banyak bergaul dengan seseorang itu gitu. Saya misalnya bisa jadi introvert bagi orang lain, ternyata setelah kenal tiba masya Allah nenek misalnya gitu. Saya mengenal Missouri gitu. Missouri bagi orang lain mungkin introvert, tapi bagi saya ada waktu Missouri bisa mengeluarkan keduanya di saat kita bisa ngobrol panjang terkait satu hal yang memang kita sangat tertarik di situ. Tapi ciri utama balik lagi berarti dia lebih berkutat pada dirinya sendiri, pengen tahu lebih kenal ya harus dekat sama dia itu. Sebenarnya gimana sih cara kita bergaul dengan para introvert supaya mereka nyaman sama kita dan kita juga nyaman sama mereka gitu? Gimana ya, Chef? Kalau saya menghitung diri saya sendiri ada waktu saya bisa melakukan seperti halnya orang introvert, tapi ketika dibutuhkan saya bisa menjadi orang ekstrovert. Nah itu kalau saya ya, dengan melihat perkembangan ilmu dan membaca-baca, oh berarti introvert sama ekstrovert itu bisa dikeluarkan pada saat yang tepat. Tapi memang harus ada yang dominan itu tadi. Dan kayaknya saya kadang-kadang merasa dominannya sebenarnya introvert loh, Miss Happy. Anda percaya nggak? Anda percaya? Enggak. Saya itu mencoba kalau lihat orang yang kayaknya ciri-cirinya oh dia nggak suka diganggu ini, maka saya misalkan mau kenalan gitu ya, pertama saya cuma duduk aja, ini kalau tidak perlu ya tidak ngobrol, kalau dia nyapa duluan ya baru akan kita mulai pembicaraan. Tapi kalau saya bisa nyapa duluan maka secukupnya saja, jadi jangan terlalu banyak tanya. Yang kedua, coba kasih umpan, kira-kira hobinya apa. Nah, kalau kita sudah tahu suka baca buku misalnya, oh enggak, ya sudah jangan dilanjutkan begini. Kalau dia bilang suka, oh ya buku seperti apa ya, baru itu akan membuka pergaulan yang asik gitu ya. Dia juga akan merasa nyaman, karena introvert itu biasanya agak sulit untuk kenyamanan, ketemu dengan orang baru itu pasti dia punya merasa terganggu. Terus yang ketiga, ketika kita sudah kenal, itu tetap harus diperhatikan, karena meskipun sudah kenal lama dan kita tahu bahwa dia lebih dominan introvertnya, maka ketika dia punya masalah pun kita nggak perlu cari-cari tahu lah, meskipun mungkin kita tahu ya dia punya masalah dari orang lain, dari teman yang lain, atau dari apa, atau bahkan kita mungkin sudah menjadi bagian dari salah satu yang dipercaya keluarganya, terus keluarganya minta bantuan sama kita, kan kadang ada gitu ya. Orang introvert itu sangat menghargai privacy. Kalau tidak salah menerjemahkan saya dari yang saya baca, sangat menghargai privacy. Jadi kalau diulik privasinya tanpa ada izin, itu biasanya malah sangat tidak nyaman. Setelah Miss Happy benole akeh lah. Hai, Miss Happy, bagaimana nih tambahannya? Mungkin sedikit menambahkan aja bahwa kalau bergaul sama introvert sama ekstrovert sebenarnya nggak apa-apa, bergaul aja gitu, karena introvert itu bukan berarti bahwa mereka itu tadi ya
kuper, terus habis itu kutu, nggak bisa bergaul atau apa, enggak kok, enggak yang seperti itu gitu. Kalau mungkin selama ini tuh kita sering dengar bahwa orang introvert itu susah bergaul dan sebagainya, itu bukan karena introvertnya gitu ya. Jadi balik lagi, karena introvert tadi adalah orang-orang yang charge-nya itu ke dalam diri sendiri gitu. Jadi orang introvert kan orangnya suka nganalisa, orangnya suka mendengarkan orang lain gitu. Orang introvert biasanya pendengar yang baik gitu. Mereka kalau dimintain saran, dimintain pendapat tuh biasanya mereka bisa memberikan saran atau pendapat yang baik gitu, karena mereka suka mendengarkan gitu. Nah, jadi gimana caranya bergaul sama orang introvert? Ya udah, nggak apa-apa, bergaul aja. Yang penting kita tahu, kita peka aja gitu sama ya kayak biasanya orang gitu. Kalau misalnya kayaknya udah bosen nih kayaknya lagi butuh skip nih, ya udah kita diem, jangan dipaksa-paksa terus gitu ibaratnya. Bercandaannya juga gitu. Jadi kadang justru orang-orang introvert ini butuh ada orang yang meramaikan suasana gitu, supaya mereka udah langsung bisa baur aja di dalamnya gitu. Tapi ya itu tadi, balik lagi, kadang kita kalau terlalu dekat sama orang itu kan jadi batasannya itu kabur ya, kita jadi kurang peka. Kapan kita harus berhenti bercanda, kapan kita harus memilih candaan, seperti itu. Jadi ya rambu-rambunya sama aja sih sebenarnya. Kita harus peka ketika kita bergaul sama orang lain, candaan apa yang boleh dipakai, candaan apa yang nggak boleh dipakai, kapan orang itu butuh skip dengan dirinya sendiri gitu. Jadi kayak gitu aja gitu. Jangan kalau misalnya sama orang introvert tiap hari diajak nongkrong, tiap hari diajak ngopi-ngopi, nah itu drain, nanti dia capek lama-lama. Meskipun dia bisa sih ya, tapi nanti pulang-pulang itu biasanya orang introvert itu capek. Dia butuh charge energi sendiri akhirnya. Iya. Kan kita tahu kan Miss Puri ya, kalau kita punya acara yang bareng gitu kan, pasti suatu waktu orang kemana kita kemana gitu. Iya gitu. Jadi ya semua punya caranya menikmati waktu, caranya nge-charge gitu. Kalau introvert itu cara nge-charge-nya ya tadi, dia lebih suka menikmati waktu dengan aktivitasnya sendiri dibanding dalam keramaian. Biasanya gitu aja sih. Tapi sebenarnya kalau mereka bergaul bisa nggak? Ya bisa banget kok. Gitu. Bukan kalau misalnya masalah bisa bergaul atau nggak bergaul itu bukan karena mereka introvert atau ekstrovert ya. Meskipun orang-orang introvert memang kecenderungannya mereka lebih suka mendengar, lebih suka mengamati, seperti itu. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa ngomong di depan umum, juga bukan berarti seperti itu gitu. Bisa sih, cuma nanti ya butuh nge-charge lebih gitu. Untuk mendapatkan energi seperti itu. Kadang sering sih saya lihat tuh orang yang salah mengira tuh bahwa kayak orang yang ingin mengercas, ingin sendirian sementara itu adalah orang yang murung gitu, orang yang depresi gitu ya kan. Tapi kalau itu kan belum tentu gitu loh. Nah, berarti introvert ini tidak perlu istilahnya dirubah gitu. Nggak perlu, karena kan itu satu bagian dari cara orang melihat diri sendiri. Kalau tadi bicara perlu nggak diubah gitu ya, Miss Wuri? Mungkin ini aja ya, belajar untuk lebih adaptif. Penyesuaian. Jadi dia lebih bisa menempatkan diri gitu, kapan dia perlu merespon lingkungan secukupnya gitu, kapan dia dengan dirinya sendiri gitu. Jadi dia nggak jadi orang yang aneh gitu ketika ada di lingkungannya gitu. Yang penting dia bisa menyesuaikan diri gitu aja sih, Miss Uri. Nah, ini pertanyaan berikutnya ada hubungannya dengan episode kita kemarin, yaitu tentang leadership. Kalau untuk orang introvert pemimpin itu dia punya kelebihan seperti apa? Karena dia lebih berkutat kepada dirinya dan pikirannya, maka analisanya dia pasti bagus. Sehingga dia butuh tim yang kemudian bisa menerjemahkan itu dengan cukup baik secara komunikatif gitu ya. Jadi misalnya si introvert ini menjadi leader, kemudian dia harus tahu diri, maksudnya bahwa saya mengkomunikasikan ini nanti kayaknya bisa salah deh kalau saya yang ini, maka cari orang yang capable untuk menyampaikan secara bahasa komunikasi itu biar orang mudah untuk memahami itu, memahami maksudnya, memahami desain yang dia punya. Itu yang terus yang kedua, enaknya karena dia suka mendengar, maka sepertinya
ketika dia memimpin itu dia akan cukup detail melihat persoalan itu tidak hanya di satu sisi, dan dia pasti akan cukup tabayun gitu. Kalau dia menerima satu informasi, dia tidak akan langsung emosional untuk memutuskan sesuatu. Dia pasti oke, bentar, kayaknya ini oh berarti begini. Nah itu biasanya sih, itu yang saya tahu, karena juga kenal beberapa orang, dia hanya menyimak dulu ketika ada orang ya seperti para hakim. Seperti para hakim itu harus memiliki sikap yang benar-benar dia pendengar dulu, melihat segala sesuatu, ya terus kemudian baru bisa menggabungkan banyak kejadian yang itu merumuskan satu keputusan. Nah, pemimpin introvert itu ya tetap aja semua ada ini ya, ada plus ada minusnya ya. Ketika dia tidak mampu untuk mengkomunikasikannya itu dengan bahasa yang diterima oleh banyak orang, biasanya itu dikuasai oleh orang yang komunikasinya bagus, berarti yang lebih ekstrovert ya. Dia butuh harus menggandeng itu teman yang bisa mengkomunikasikan itu. Itu kalau saya sih, yang saya kenal maksudnya. Kalau Miss Evi gimana nih Miss Evi? Tadi udah beberapa disampaikan sama Miss Hem ya. Mereka ini orang-orang yang karena mereka orangnya reflektif, jadi mereka sebenarnya memiliki kekuatan di dalam analisa gitu. Mendengarkan tadi seperti yang disampaikan oleh Miss Hem, dia sebenarnya punya kekuatan untuk bisa meramu informasi dengan cara mendengarkan, tidak hanya berkutat pada dirinya sendiri gitu. Cuman yang perlu diperhatikan juga itu kalau misalnya tipe-tipe introvertnya itu yang mungkin canggung gitu ya, yang mudah canggung gitu. Nah ini yang tadi mungkin juga disampaikan oleh Miss Hem, jadi selain mengkomunikasikan dengan orang lain bahasa yang tepat, itu juga sungkanan. ada potensial problemnya itu mereka sungkanan untuk misalnya mengingatkan, untuk menegur seperti itu. Nah ini kan butuh keberanian ya untuk kondisi hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi mereka punya materinya gitu ya untuk disampaikan gitu. Cuman terkadang untuk bisa menyampaikan dengan cara yang baik atau berani menyampaikan itu juga butuh perpanjangan tangan seperti itu. Tapi nggak semua introvert seperti itu ya, Miss Wuri ya. Kembali lagi kita harus melihat skill itu kan skill ya, skill komunikasi dan sebagainya gitu. Jadi kembali lagi bahwa introvert itu tadi cara nge-charge gitu. Jadi ada loh orang introvert yang mereka juga bisa mengomunikasikan dengan cara yang baik. Ada orang introvert yang mereka bisa menganalisa dengan baik, mengomunikasikan dengan baik gitu ya, cukup tegas. Itu ada gitu. Tapi ada juga mereka yang tadi mengalami kesulitan-kesulitan dalam hal itu gitu. Jadi kita perlu hati-hati jangan sampai kecampur-campur, ibaratnya seperti itu. Enggak, itu hanya jadi salah satu bagian saja dari kepribadian. Nah kalau orang yang tidak sabaran biasanya bergaul dengan orang introvert itu, mau dia jadi leader atau jadi apalah, itu biasanya terkesan orang introvert itu memutuskan sesuatu itu agak kurang cepat biasanya. Karena itu tadi dia mikir dulu ini nyakitin orang apa enggak gitu, terus kemudian begini, karena dia juga berpikir balik lagi kalau saya digitukan ya apa ya, ada sisi-sisi itu ada yang keluar. Tapi beda lagi kalau memang membuat satu keputusan kemudian kan beda ya mikirnya, oh ini hanya karena kasihan ini begini, itu beda lagi. Bukan termasuk juga itu bagian dari introvert. Ya lebih deep thinking lah menurut saya. Kalau dalam leadership itu mereka lebih deep thinking, sehingga karena deep thinking itu analisanya perlu juga menjadi pertimbangan yang cukup bijak sebenarnya cukup bijak. Tapi kalau gak iso mengkomunikasikan dengan tepat, maka biasanya dirasa agak lama nih orang gitu. Ada juga yang tidak perlu mengkomunikasikan, tapi misalnya hanya mengiyakan sesuatu, itu juga berarti dia sudah mikir ini, oh ya ternyata boleh dilakukan, ya sudah itu. Ya, ini unik ya memang kepribadian manusia itu ya. Betul. Jadi kita nggak bisa istilahnya memukul rata bahwa kalau introvert itu begini, kalau ekstrovert itu begitu. Harus mengenal tadi ya, mengenal secara lebih lanjut dulu baru bisa
melihat karena tiap orang unik gitu ya. Yap. Baiklah. Dan nggak Ya, bisa diputuskan pemimpin yang baik itu apakah yang introvert atau yang ekstrovert, nggak iso ya. Kudu dia bisa memadu padankan mana yang dibutuhkan dan untuk melayani orang-orang yang dipimpinnya, itu yang penting itu. Iya, harus kombinasi ya, banyak skill. Iya. Betul. Baik. Terima kasih Miss Happy. Wah, ini seru nih. Kayaknya nanti kita akan lanjut insya Allah minggu depan dengan yang extrovert ini ya. Oke. Alhamdulillah sudah selesai kita sharing-sharing hari ini. Terima kasih Miss Happy. Yap. Kita tutup Sama-sama. dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.